Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu minta bantuannya untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ada yang sakit nggak hari ini? sedikit, Bu. Tidak. Kurang enak badan, Bu. Iya. Hari ini juga Ibu mohon maaf karena suaranya sedikit tidak enak didengar karena Ibu sedang flu. Jadi Ibu himbau kepada kalian semua untuk menjaga kesehatan, juga rajin minum air putih agar kalian juga tidak terkena flu. Baik, Bu. Ibu presensi dulu ya. Ovelia Aurel, Hadir. Erawati, Amalia Hilda, Hadir. Arum Cahya, Hadir. Aryani, Hadir. Asela, Hadir. Hidayat, Hadir. Yosua, Hadir. Jasmine, Hadir. Halim, Hadir. Ahmad Yasir, Hadir. Aneka, Hadir. Hanin, Hadir. Siti Anggita, Devi Iklima, Hadir. Asnaul, Hadir. Emilia, Hadir. Latifatul Zahra, Hadir, Ibu. Januar, Hadir. Tegar. Hadir. Oke. Sekarang Ibu mau meminta kalian menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi di pertemuan kita sebelumnya, di 2 minggu sebelumnya, terkait pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, pertanyaan yang pertama, masih ingatkah kalian apa itu teks laporan hasil observasi? Masih, Bu. Siapa yang bisa jawab apa itu? Saya Ya, Mas Tegar. teks yang mengungkapkan suatu fakta-fakta tentang suatu objek, Bu. Ya, benar sekali. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja sih unsur yang terdapat di teks laporan hasil observasi itu? Saya, Bu. Ya, Yang pertama itu ada pernyataan umum, kemudian ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. ya benar sekali. Lalu, bagaimana sih cara kita dapat mengetahui apakah suatu data di dalam teks laporan hasil observasi itu adalah data yang akurat? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Menggunakan sumber lain sebagai pembanding terhadap hasil observasi yang kita amati. oke. Lalu pertanyaan yang terakhir, jika kalian mendapatkan istilah sulit, kalian dapat mencari pengertian itu di aplikasi apa saja? Iya, benar sekali. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman yang berada di kelas. Baik, selanjutnya Ibu akan jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian, para peserta didik itu, dapat memahami dan mengidentifikasi juga kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, dan kalian dapat menggunakannya dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, materi ini dapat kalian gunakan untuk nanti kedepannya ada materi untuk menulis teks laporan hasil observasi. Nah, unsur-unsur kebahasaan ini dapat kalian gunakan pada saat kalian menyusun atau menulis teks laporannya. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat di sekolah, kalian ini melihat ada bagian dari sekolah yang kelihatannya bisa diperbaiki, lalu atau tingkah teman-teman kalian yang sedikit berbeda, sedikit nakal. Nah, kalian bisa menuangkan itu dalam teks laporan hasil observasi, kemudian disampaikan kepada guru, dan itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi sekolah atau guru. Lalu selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah teks laporan hasil observasi yang berjudul Komodo. Nah, Ibu mau minta kalian berbaris buat membaca teks ini, dimulai dari baris paling depan. Komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Selanjutnya, Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar.
bagiannya. Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi. Komodo telah dinyatakan sebagai hewan nasional negara Filipina. Sekilas, komodo terlihat seperti biawak biasa. Bisa dibaca per paragraf saja ya. Sekilas komodo terlihat. Habis biasa. Namun jika diperhatikan lebih dekat, hewan ini jauh lebih besar dari biawak. Iya, boleh per paragraf saja. Panjang kedua disampaikan tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Yang ekornya setara panjang badannya sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Selanjutnya, Kepala komodo agak memanjang. Komodo agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya juga agak memanjang dengan gigi tajam yang banyak serta menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak panas, stabil, memiliki pola yang indah. Waktu kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit hias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang, warnanya hitam legam dan biasa digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. Deskripsi manfaat. Komodo boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisi yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Jadi, hewan ini merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. baik. Lalu di sini ada contoh dari foto komodo. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kalimat definisi. Lalu yang kedua, kalimat deskriptif. Yang ketiga, penggunaan imbu handi. Dan yang keempat, penulisan kutipan secara tidak langsung. Yang pertama, apa sih kalimat definisi itu? Nah, kalimat definisi ini dapat kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Benda hidup itu contohnya seperti kita, kalian mendefinisikan teman-teman kalian, atau kalian mempunyai hewan peliharaan, kalian dapat mendefinisikan binatang peliharaan itu di dalam teks laporan hasil observasi kalian. Lalu yang kedua, kalimat definisi ini biasanya menggunakan kata adalah, merupakan, dan yaitu. Contohnya, ruang kelas ini. Ruang kelas ini adalah ruang kelas yang dipergunakan untuk pembelajaran di kelas 10, seperti itu. Lalu selanjutnya, kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari suatu benda. Nah, contohnya tadi kan kita sudah menjelaskan tentang ruang kelas ini. Nah, ciri-ciri ruang kelas ini apa sih? Misalnya berdindingnya warna hijau dengan gordennya berwarna hijau, lalu ada 2 AC, lalu ada proyektor, nah seperti itu. Lalu yang ketiga ada imbu handi. Nah, kita ini dalam pemakaiannya sering sekali melakukan kesalahan dalam memakai imbu handi yang dipergunakan sebagai kata depandi. Nah, imbu handi ini dipakai untuk membentuk kata kerja pasif yang penulisannya itu digabung dengan kata kerja yang mengikutinya. Ada yang tahu di sini kata berimbu handinya di kata apa?
disampaikan. Jadi kata di-nya itu disatukan dengan kata kerja yang mengikutinya. Namun di kata depan di itu digunakan untuk menjelaskan tempat atau arah, seperti di atas, di bawah, di toilet, di ruang kelas lainnya. Nah, itu penulisannya dipisah. Nah, yang terakhir ada kutipan tidak langsung. Nah, ini di laporan teks hasil observasi itu kan kita membutuhkan data-data yang valid. Nah, data-data yang valid itu juga selain dari pengamatan kita secara indrawi, seperti kita lihat, kita rasakan, kita hirup, kita cium baunya, bisa juga dengan mengambil data dari sumber-sumber lain atau penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan tentang suatu objek yang kita observasi. Nah, adakah pertanyaan tentang materi yang Bu? Izin bertanya, Bu. Ya. Apa sih bedanya kalimat definisi sama kalimat deskriptif? Nah, kembali lagi ke materi yang pertama. Kalau kalimat definisi itu menjelaskan suatu hal itu secara umum, dan biasanya kita dapati menggunakan kata-kata adalah, yaitu, ialah. Nah, itu bisa menjadi cara mengidentifikasi kalimat definisi. Sementara kalimat deskriptif itu atau kalimat deskripsi itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri dari objek yang sedang kita amati atau kita observasi. Ada lagi pertanyaannya? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi Ibu akan membagi satu kelas ini ke dalam 4 kelompok yang berisi 5 orang. Lalu di sini Ibu sudah membuat atau memasukkan salah satu teks laporan hasil contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang yang perlahan menghilang. Nah, kalian bisa nanti duduk bersama kelompoknya, kemudian kalian baca teksnya, lalu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks kunang-kunang yang perlahan menghilang ini. Lalu jika nanti sudah selesai, Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ada pertanyaan tentang cara pengerjaannya? Tidak. Kan ya? Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan boleh nanti Ibu. Ada kesulitan? Bagaimana Mas Tegar, ada kesulitan? Belum, Bu. Ini kerjakan.
itu yang mengidentifikasi kalau kalimat tersebut adalah kalimat definisi itu ada kata adalahnya. Iya, definisi kan seperti ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Gimana, ada kesulitan? Enggak sih Bu. Nanti kalau ada kesulitan saya tanya lagi. Oh iya, Ibu belum menyampaikan. Diskusinya ini kita beri waktu 10 menit ya. Iya, Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah. Oke, perwakilan dari setiap kelompok Ibu minta untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sekalian harus dijadi protokol 1 nanti barisan 11. Iya. Ayo. Iya Pak. Iya Pak. Baik, dari pertanyaan pertama bisa dibacakan dari kelompok pertama. Kalimat Tidak usah rebutan. Ya, tidak usah rebutan. kalimat definisi. Yang pertama, penyebab pertama kepunahan kunang-kunang adalah hilangnya habitat hidup kunang-kunang. 2. Semakin marak selama seabad terakhir adalah ancaman paling serius kedua bagi kunang-kunang. 3. Sedangkan pestisida adalah faktor sekunder yang tidak bisa dikesampingkan. Baik, lalu selanjutnya dari kelompok 2 bisa menyebutkan satu contoh atau satu jawaban. Dari pertanyaan yang kalimat deskriptif. Nah, yang pertama itu sedangkan pestisida adalah faktor sekunder yang tidak bisa dikesampingkan. Lalu kelompok ketiga boleh menyampaikan salah satu contohnya juga. Disebutkan, seharusnya digabungkan. Yang kalimat deskripsi. Oh, lalu lintas perahu motor di sepanjang Sungai Bakau telah menumbangkan pohon dan mengikis tepi sungai dan menghancurkan habitat kunang-kunang. Baik, kelompok selanjutnya bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari kesalahan kata berimbungan di. Jawabannya yang pertama di sini ada dikonversi yang seharusnya itu digabungkan penulisannya. Kemudian yang kedua itu ada disebutkan, seharusnya penulisannya juga digabungkan. Dan yang ketiga ada di dalam yang penulisannya itu seharusnya dipisah. Lalu kelompok terakhir bisa menjawab pertanyaan aja. Yang terakhir ada penulisan kutipan tidak langsung. Ada dari Profesor Biologi dari Universitas Sussex, Jeff Dawson mengatakan hilangnya habitat menjadi faktor paling utama yang mendorong kepunahan kunang-kunang. Baik, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, Ibu rasa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu sudah dijawab dengan benar. Lalu Ibu minta ketua kelas untuk membuka LKTD-nya. Ketua kelas. Terima kasih ya, Bu. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah mudah dimengerti? Terima kasih. Lalu, apakah ada yang berani atau mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang kalimat definisi, kalimat deskriptif, Ibu Handi, sama ucapan tidak langsung ya. Lalu selanjutnya Ibu akan menyampaikan bahwa di pertemuan depan itu kita akan mempelajari tentang
bagaimana menulis teks laporan hasil observasi. Jadi Ibu berharap kalian itu sudah di rumah nanti sudah membaca buku paketnya tentang materi mengenai teks, cara menulis teks laporan hasil observasi. Lalu Ibu rasa pertemuan kita bisa kita akhiri sampai di sini, dan sebelum kalian pulang, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sama duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak pembelajaran hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.